saja dong, tamunya kali ini berasal dari kalangan Gen Z. Ngomong-ngomong, kamu tahu gak mereka siapa? Siapa tuh? Nah, kebetulan tamu kali ini teman kita sendiri loh. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita sambut tamu kita. Ayo guys, masuk. Hai. Hai. Nah, kalau kita kan udah saling kenal nih, tapi kan teman-teman yang di sana belum nih. Jadi, perkenalan boleh dong. Perkenalkan, nama gue Eka. Halo, aku Rike. Halo, aku Naila. Topik yang akan aku bahas, aku mau nanya dulu nih, kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik sih. Juga aku yang baik. Aku baik. Oh iya, kalau kesibukan kalian tuh selain sekolah itu apa? Ya mungkin kesibukan di rumah, kayak apa gitu segala kesibukan. Ya kalau di rumah ya biasa ya, kita suka bermain-main ya kan. Ada cowok nih, ngapain? Cowok main game ya di rumah, main game Dari terus. pagi sampai siang biasanya tuh mereka main game. Benar gak sih? Iya sih. Terus kalau di sekolah kan kalian kelas 12 nih ya? Pasti sibuk banget kan di sekolah, capek. Nah itu pastinya kan kita lagi disibukin sama tugas praktek-praktek itu dari semua mata pelajaran sekolah. Ya sih, benar. Emang kelas 12 tuh masa-masanya sibuk mungkin ya? Banyak Betul. praktek yang harus dilakukan. Kita langsung mulai aja gak sih? Iya. Pemilu itu kan bagian penting dari demokrasi ya. Lewat pemilu, kita bisa ikut menentukan arah kebijakan dan siapa yang akan memimpin. Nah, menurut kalian, pemilu penting gak sih? Penting sih, suara kita bisa ngaruh ke masa depan. Jadi jangan sampai disia-siain. Betul banget, pemilu itu cara kita mengungkapkan pendapat dan bikin perubahan. Iya pastinya penting. Ini kesempatan kita buat memilih pemimpin yang paham isu-isu yang kita peduliin. Nah, berbicara tentang pemilu, pengalaman pertama kalian mengikuti pemilu itu gimana sih? Wah seru banget sih, pertama kali nyoblos aku ngerasa senang dan excited gitu. Apalagi pas masuk TPS kayak mau ujian. Wah, Ujian apa tuh? Ujian hidup. Bercanda. Kalau aku awalnya bingung banget sih, banyak pilihan di kertas suara. Tapi pas nyoblos aku merasa bangga bisa berkontribusi untuk negara. kalau aku lebih gugup sih, tapi senang karena ada rasa tanggung jawab buat milih pemimpin yang membawa perubahan. Berarti rata-rata pengalaman kalian tuh deg-degan gitu ya? Memang sih rata-rata yang ikut pemilu pertama kali tuh deg-degan, bingung, intinya campur aduk lah. Aku juga gitu sih soalnya. Kamu gitu gak, Gun? Iya, sama banget. Apalagi kan kita ya benar-benar pertama kali ya. Terus kita tuh kayak dikelilingi orang-orang yang lebih ngerti. Benar sih, benar gitu. Kita kan pasti takut salah, bingung. Sama aku juga kayak gitu. Sama, berarti pengalaman kita berlima hampir sama ya guys. Sama aja kan. Ngomong-ngomong, gimana nih tanggapan kalian soal sengketa pemilu kemarin? Waduh, sengketa ya, sebenarnya agak bikin aku ragu. Kayak sulit buat percaya sama hasilnya kalau ada banyak masalah itu. Menurut kalian berdua gimana nih, ciwi-ciwi? Kalau menurut aku sih harus adil ya. Pemilu itu harusnya mencerminkan suara rakyat, bukan jadi ajang sengketa. Tanggapan aku juga sama kayak yang kedua. Sengketa pemilu kemarin itu bikin aku ragu karena banyak konflik antara kedua pendukung paslon. Bener banget sih. Konflik pemilu kemarin tuh jadi bikin banyak orang lebih kritis ya. Oh iya, kemarin tuh kan ramai banget ya di media sosial tentang pemilu. Nah, ada gak sih peran media sosial dalam mempengaruhi pilihan politik di kalangan kalian sebagai Gen Z? Peran media sosial ya, kalau menurut aku media sosial itu bikin aku lebih cepat dapat informasi, terutama tentang penting keadilan dan isu-isu. Jadi aku bisa bikin keputusan yang lebih baik dan dapat buat perubahan. Kamu gimana? Kalau aku sering lihat diskusi dan opini di media sosial, jadi bisa tahu sudut pandang orang-orang ini
tempat buat kampanye kreatif. Apalagi kalau ada konten yang menarik. Jadi aku lebih peduli sama politik dan mau terlibat. Media sosial tuh emang penting banget ya. Kadang juga jadi tempat nyari info, tapi kadang juga bikin kita bingung karena banyaknya info-info gak sih? Apa sih tantangan kalian ketika berpartisipasi dalam pemilu? Ada pengalaman seru atau mungkin kesulitan gitu ya? Cerita dong. Ya kalau aku sering bingung sama informasi palsu di media sosial, banyak berita yang tidak akurat, jadi aku harus hati-hati sih memilih pemimpin yang benar. Kalau aku tantangannya pilihan, kan beda sama keluarga, tahu ya gimana tante. Tapi kan itu hak kita ya, kita pilih apa yang aku pilih. Kalau kamu gimana? Kalau tantangan menurut aku sendiri sih ya itu karena kurangnya pendidikan politik, karena di sekolah kan tidak belajar banyak tentang sistem pemilu. Jadi saat pemilu aku merasa kurang siap. Iya sih. Berarti cerita kalian tuh relate banget ya. Kurangnya pendidikan politik itu benar-benar ngaruh dan bikin kita bingung pas pemilu. Dan soal berita palsu di media sosial itu emang PR banget buat kita. Kita harus pintar-pintar banget tuh nyari info yang akurat biar nggak ketipu. Beda pilihan sama keluarga juga itu konflik yang klasik banget kan. Jadi kita harus tetap menghargai pilihan-pilihan keluarga. Apalagi kita kan punya hak sendiri tuh buat pilih-pilih paslon yang kita pilih. Benar banget sih apa yang dibilang aku, benar yang dikatakan oleh aku. Kita tuh punya hak sendiri untuk pilih pilihan kita ya. Nah, untuk teman-teman kita, makasih udah bersedia memberikan pengalaman mengikuti pemilu gitu, mulai dari pengalaman pertama kali ikut pemilu dan lain-lain. Udah guys, mungkin udah gitu aja. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman lain untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Untuk teman-teman yang akan atau baru pertama kali ikut pemilu, kalian bisa tanya-tanya dulu ke orang yang lebih ngerti tentang pemilu atau yang berpengalaman gitu. Jadi jangan sampai kalian salah pilih paslon. Benar. Oke guys, mungkin obrolan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa suara kita itu penting ya. Karena di sekolah belajar banyak. Ya. Jumpa di podcast. Oh bentar, berarti ini dari Wait. Semoga kita menginspirasi teman-teman lain untuk Astagfirullahaladzim, ada ibu-ibu anjay. Oke.